Hello everyone, welcome to my lecture notes channel. Pada kesempatan kali ini, my lecture notes akan membahas tentang portofolio satu aset bebas risiko dan satu aset berisiko. Portofolio merupakan kombinasi linear dari beberapa aset. Dalam pembentukan portofolio, setiap investor berusaha untuk memaksimalkan pengembalian yang diharapkan atau expected return dari investasi dengan tingkat risiko tertentu. Dengan kata lain, portofolio yang dibentuk dapat memberikan tingkat risiko terendah dengan expected return tertentu. Portofolio yang mencapai tujuan tersebut disebut portofolio efisien. Dalam menyusun portofolio investasi, seseorang investor memiliki kesempatan untuk melakukan diversifikasi. Di dalam portofolio investasi bisa ada portofolio lagi di dalamnya. Dalam portofolio investasi saham, investor bisa mengisinya dengan beberapa jenis saham. Jika investor hanya menaruh dana investasinya di satu saham misalnya, maka berpotensi risiko terhadap dana investasi tersebut akan tinggi, karena jika satu saham yang dimilikinya tersebut mengalami penurunan harga, maka semua dana yang dimilikinya akan berkurang. Namun, jika dana tersebut dibelikan sejumlah saham atau dibentuk portofolio, bisa jadi tidak semua saham dalam portofolio memilikinya mengalami penurunan harga. Portofolio terdiri dari berbagai macam aset. Dalam video ini akan dibahas portofolio dengan satu aset berisiko dan satu aset bebas risiko. Aset bebas risiko dalam portofolio ini berperan dalam mengurangi risiko investasi. Misalkan seorang investor akan berinvestasi pada Y% aset berisiko P. Y sama dengan persentasi aset berisiko. Dan 1 kurang Y sama dengan persentasi aset bebas risiko. Atau dinyatakan sebagai F. Ini aset berisiko dinyatakan sebagai P dan aset bebas risiko dinyatakan sebagai F. Tingkat pengembalian aset berisiko P dalam hal ini saham adalah sebesar Rp. Jadi tingkat return-nya, Rp-nya dinyatakan sebagai Rp. Lalu tingkat risikonya dinyatakan sebagai sigma P. Sigma P ini nilainya besar dari 0. Nah, sedangkan tingkat pengembalian aset bebas risiko atau F dinyatakan sebagai RF. Ini tingkat return. Lalu sigma F-nya atau tingkat risikonya sama dengan 0%. Selanjutnya, jika investor membuat portofolio aset yang terdiri dari Y% aset berisiko P dan 1 kurang Y% aset bebas risiko F, maka expected return dari portofolionya adalah ERC sama dengan Y kali expected return dari aset berisiko P ditambah 1 kurang Y kali return dari portofolio bebas dari aset bebas risiko. Kemudian tingkat risikonya sebesar di sini tingkat risiko ya, sigma C sama dengan Y kali sigma P. Nah, selanjutnya jika dilakukan formulasi ulang pada persamaan expected return portofolio
komplit atau lengkap, maka dapat dituliskan sebagai berikut. ERC sama dengan Y kali expected return aset berisiko ditambah 1 kurang Y kali RF ini itu sama dengan RF ditambah Y-nya dibuat di luar sehingga ERP dikurang RF. Lalu hal ini membuat sigma C-nya sama dengan Y kali sigma P kan menjadi Y sama dengan sigma C dibagi sigma P. Kemudian dilakukan substitusi, ERC-nya sama dengan RF ditambah ERP dikurang RF per sigma P dikali dengan sigma dikali dengan sigma C. Lalu berdasarkan persamaan expected return dari portofolio lengkap ini dan sigma C, dapat diketahui bahwa terdapat hubungan linear antara standar deviasi atau risiko dan nilai harapan return dengan kemiringan gradien disebut reward to variability ratio. Jadi ini itu yang dalam kurung ini disebut sebagai dinyatakan sebagai S. S ini merupakan reward to variability ratio. Nah, garis lurus yang menghubungkan standar deviasi atau sigma C dengan nilai harapan return portofolio atau ERC disebut sebagai capital allocation line atau CAL, disingkat CAL. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh berikut. Seorang investor ingin membuat portofolio aset yang terdiri dari aset bebas risiko dan aset berisiko. Jika diketahui expected return dan tingkat risikonya adalah sebagai berikut. Aset bebas risikonya RF return dari aset bebas risikonya adalah 7%. Lalu sigma F-nya sama dengan 0%. Lalu untuk aset berisiko, expected return dari aset berisiko sama dengan 15%. Sigma P-nya sama dengan 22% dan Y-nya sama dengan 0,75. Atau proporsi dari aset berisiko dalam portofolio adalah sebesar 75% atau 0,75. Kemudian tingkat return dari portofolio adalah ERC sama dengan 0,75 dikali 0,15 ERP ditambah proporsi dari aset bebas risiko adalah 1 dikurang Y. Dengan demikian 1 dikurang 0,75 sama dengan 0,25 dikali 7%, 0,07. Ini diperoleh hasil sama dengan 0,13 atau 13%.
tingkat risikonya adalah sigma C sama dengan 0,75 dikali 0,22, dihasilkan 0,165 sama dengan 16,5%. Nah, dengan demikian, return untuk aset bebas risiko atau RF adalah 7%. Berhubung ini adalah aset bebas risiko, maka nilai standar deviasi sigma F yang menyatakan risiko aset adalah 0%. Nah, expected return untuk 75% aset beresiko adalah 15% dengan standar deviasi 22%. Dengan demikian, nilai expected return dari portofolio lengkap atau expected return portofolio adalah sebesar 13% dengan tingkat risiko sebesar 16,5%. Nah, selanjutnya gradien atau kemiringan dari hubungan linear antara standar deviasi atau risiko dan nilai harapan return yang sering disebut sebagai reward to variability ratio sebesar S sama dengan expected return dari aset berisiko dikurang return dari aset bebas risiko dibagi dengan sigma P sama dengan 0,15 dikurang 0,07 dibagi 0,22 sama dengan 8/22 sama dengan 0,36. Selanjutnya, persamaan garis capital allocation lainnya sama dengan ERC sama dengan 0,07 ditambah 8/22 sigma C. Dengan demikian, garis capital allocation lainnya dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, gambar ini diperoleh dari buku Investment edisi ke-12 karangan Body, Kane, dan Marcus. Gambar 63 ini menunjukkan kumpulan peluang investasi, kumpulan pasangan expected return yang layak dan standar deviasi dari semua portofolio yang dihasilkan dari nilai Y atau bobot aset berisiko yang berbeda. Grafiknya adalah garis lurus yang berpusat di RF dan melalui titik P. Jadi berpusat di RF dan melalui titik P. Garis ini disebut sebagai garis alokasi modal atau capital allocation line yang biasa disingkat dengan CAL dan menggambarkan semua kombinasi return dan risiko yang tersedia. Kemiringan capital allocation line ini dilambangkan sebagai S, sama dengan peningkatan return yang diharapkan dari portofolio lengkap per unit deviasi standar tambahan. Dengan kata lain, pengembalian tambahan per risiko tambahan. Bisa juga disebut sebagai Sharpe ratio. Portofolio yang dibagi rata antara aset berisiko dan aset bebas risiko adalah ketika Y sama dengan 0,5. Hal ini akan memiliki tingkat pengembalian yang diharapkan. Expected return portofolio lengkap sama dengan 7 ditambah 0,5 dikali 8 sama dengan 11%. Risiko premi 4% dan simpangan baku C sama dengan 0,5 dikali 22 sama dengan 11%. Nantinya akan terbentuk garis FP di tengah antara F dan P dengan Sharpe rasionya adalah S sama dengan 4/11 sama dengan 0,36. Selanjutnya, capital allocation line dengan leverage. Leverage adalah penggunaan pinjaman dana atau modal untuk meningkatkan keuntungan dalam sebuah bisnis. Bisa juga diartikan sebagai peminjaman pada tingkat bunga risiko dan diinvestasikan ke saham. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh berikut. Nah, pada kenyataannya, investor non-pemerintah tidak bisa melakukan peminjaman dengan tingkat bunga bebas risiko. Risiko yang dimiliki peminjam membuatnya adanya permintaan dan pemberi pinjaman untuk menambahkan tingkat bunga yang lebih tinggi pada
pinjaman. Oleh karena itu, biaya pinjaman investor non-pemerintah akan melebihi pinjaman dengan tingkat bunga bebas risiko RF 7%. Misalkan tingkat bunga pinjaman adalah RFB sama dengan 9%, kemudian dalam rentang pinjaman subrasio kemiringan capital allocation line akan menjadi 0,27. Jadi secara matematis bisa dituliskan seperti ini. Jadi menggunakan 50% leverage Y1T sama dengan 150%. Nah, RC sama dengan min 0,5 dikali 0,07 ditambah 1,5 dikali 0,15 akan menghasilkan 0,19 atau 19%. Selanjutnya sigma C. Sigma C itu 1,5 dikali 0,22. Hasilnya adalah 0,33 sama dengan 33%. Lalu S. S itu S dari Y besar dari 1. Nah, ini S dinyatakan sebagai E kali ERP dikurang RFB dibagi sigma P sama dengan ERP-nya adalah 0,15. Lalu RFB-nya tadi adalah 9% sehingga bisa dinyatakan sebagai 0,09 dibagi 0,22 dari sini. Nah, ini akan menghasilkan 0,27. Nah, grafik capital allocation line-nya adalah sebagai berikut. Capital allocation line itu akan tertekuk di titik P, seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Di sebelah kiri P, investor meminjamkan pada tingkat bunga 7%, sedang dengan kemiringan 0,36, dan di sebelah kanan P, di mana Y-nya besar dari 1, investor meminjamkan pada tingkat bunga 9% dengan kemiringan 0,27. Sampai di sini dulu my lecture notes kali ini. Thanks for watching and see ya!